Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sebuah materi dengan tema Indonesia Bangkit dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alif Fitrianto Ramadan dari kelas EL44G56 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama harus kita bahas adalah mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan terdapat pada UUD 1945. Di alinea keempat pembukaan UUD 1945 terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti hal tersebut harus mengacu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Lalu kita harus mengetahui bagaimana Pancasila berkembang dari zaman ke zaman. Yang pertama adalah Orde Lama. Pada Orde Lama, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum dikemukakan secara eksplisit oleh Presiden Soekarno, tetapi pada saat itu telah dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Lalu pada zaman Orde Baru, penegasan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada ilmu pengetahuan teknologi yang harus memajukan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu pada zaman reformasi hingga sekarang, Pancasila sebagai dasar ilmu lebih bersifat apologis atau lebih memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan dan merinci nilai Pancasila secara lebih lanjut. Lalu apa yang akan terjadi apabila ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan Pancasila? Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berjalan sesuai dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan di berbagai kalangan rakyat Indonesia. Dan saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada kebutuhan dunia pasar. Lalu, apa saja yang menjadi tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah kapitalisme, yang membuat Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan menjadi terbatas. Yang kedua adalah globalisasi, yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah konsumerisme, di mana Indonesia lebih memiliki tingkat konsumen lebih tinggi daripada penciptaan barang. Lalu, sampai kepada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dasar ilmu pengetahuan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang berada pada Pancasila dan substansi pendidikan yang telah sesuai dengan dasar perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.